Halo Wats, apa kabar? Balik lagi dengan aku Ilham Saputra, channel ini. Nah, jadi sebelumnya ya itu kita udah bahas tentang psikologi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu member yang terkena lower back pain. Nah, itu kan banyak tuh member-member yang kena ya kan. Nah, jadi kita akan tuntas apa sih itu masalahnya kan, Bang? Siap. Nah, jadi kan Oke, Ham. ya karena kita dari medis nih, pasti kan ada member-member yang berkaitan dengan medis lah nge-tweet dan bla bla bla. Jadi kayak kita tuh pengen mengulik lebih lanjut, karena kan nggak pernah dibahas nih sama youtuber wota lain gitu. Oh ya, betul sekali dong. Seharusnya ranah kita untuk menjelaskan kan? Iya, betul sekali. Tapi kita menjelaskan nggak detail juga ya, karena takutnya nanti orang-orang pun terlalu mengambil hal yang nggak pasti dan kita menggambarkan secara kasarnya aja dulu kan. Siap. Nah, Gitu. jadi Ini masalah medisnya siapa nih yang lo pengen ngomongin? kalau Sani kan kita udah bahas kan, semalam di video aku ada juga. Aku belum ya, nanti ya. Ditunggu. Oke. Jadi kan semalam Lala ya kan, Lala nge-tweet masalah low back pain, Lower back ya, lower back. Nah, itu gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya kamu tahu nggak, Ham, bahwa sebenarnya masalah low back ini hampir dialami oleh banyak juga orang lain di luar sana, terutama usia-usia yang sudah tua. Cuman kan member kan muda-muda nih. Dan kemarin kan sempat ada yang sempat cedera juga kan? Iya. Yang tim siapa tuh namanya? Pucci. Meme sama Pucci. Meme itu tim apa ya? Aku nggak tahu deh. Lupa deh. Pokoknya gara-gara salah satu setlist yang sekarang diberhentikan, apa SNM ya? SNM. Ya. Itu kan. Jadi itu memang banyak yang cedera karena itu. Banyak yang cedera. Jadi kalau kamu bahas low back pain, ya intinya permasalahan di bagian low back, punggung di bagian bawah. Karena kita tuh kan kalau secara medis kan toraks, lumbal, sakral karena di bagian yang punggung ini memang dia LKL, lordosis, kifosis, lordosis. Jadi memang sering nggak stabil bagian anatomi tubuh di bagian sini. Jadi memang kalau misalkan ada keluhan low back pain harus diketahui dulu penyebabnya apa. Mostly sih karena masalah aktivitas fisik yang terlalu berat, biasanya dia angkat beban terlalu berat atau kurangnya stretching seperti itu, Ham. Tapi biasanya bukannya, kalau setahu aku ya, aku baca juga itu biasanya orang-orang tua dan wanita biasanya kan paling sering. Lanjut usia tapi wanita. Ya, betul. Mostly orang-orang tua karena kita lihat tulangnya juga sudah degeneratif. Lupa gue namanya. Pokoknya antara vertebra itu, di antaranya itu udah mulai menipis juga. Bantalan bahasa umumnya bantalan tulangnya juga udah semakin menipis. Terus cartilage-nya juga udah semakin degeneratif. Jadi pada orang tua yang jadi masalah kan ini kan terjadi pada member yang usianya masih belasan tahun. Nah itu gue lebih menyoroti bagaimana stretchingnya dan bagaimana aktivitas fisik yang dia lakukan di teater sih. Tapi antara berat banget atau memang nggak ada pemanasan, nggak ada stretching sama sekali. Nah jadi kan biasanya harusnya sih kalau kita bicara mereka profesional kan coachnya udah kasih stretching dan sebagainya. Ataukah memang karena setlistnya itu ya? Kok menurut aku ya karena setlistnya terlalu berat. Jadi kalau misalkan lo emang mau aktivitas fisik yang berat ya lo stretchingnya nggak macem-macem gitu, nggak yang sembarangan juga. Jadi kan ada ini ya kalau nggak salah K3 itu punya setlist baru di mana mereka itu ada salah satu bawain tentang balet. Nah berarti kan bakalan masalah nih di kaki nih kan? Karena kan mereka nggak punya basic nih di situ. Iya. Balet ya. Lu udah tau gerakannya kayak gimana, Ham? Kalau gerakan sih cuma sekilas ngeliat YouTube pun nggak banyak kali sih. Kalau balet biasa tahu, cuman kalau untuk setlistnya belum tahu pasti gimana. Pertama gue nggak tahu ya setlistnya kayak gimana dan lagunya seperti apa. Cuman kalau ada gerakan balet yang pasti penguatan di ankle ya harusnya ya. Pasti. Di bagian plantar fleksi, terus ekstensi. Jadi harus ada penguatan di bagian ankle terlebih dahulu atau pemanasan ankle terlebih dahulu sebelum melakukan. Dan mungkin beberapa orang yang punya masalah di ankle ya harus pakai support sih. Iya. Dan banyak kok yang di teater pakai support gitu, support di lutut, di bagian lutut sih mostly. Jadi menurut gue sih nggak apa-apa selama disupport dan
tidak dalam kondisi akut ya, tidak dalam kondisi radang, tidak dalam kondisi masalah di persendian, it's okay sih, lanjut aja. Masih muda bro, sebenarnya aman-aman aja kalau nggak sembarangan sih. Masih muda sih. Tapi takutnya kayak kejadian sama Pucci kan, dia sampai bahkan dia grade aja karena masalah cederanya. Itu yang sangat disayangkan betul. kan. BTW Ham, gue tuh kemarin itu sempat pas lagi Pucci sama Meme cedera, gue sempat HS sama mereka. Oh iya, gimana ceritanya tuh? Gara-gara kan mereka mau grad tuh, jadi gue pas mau grad gue sempet handshake sama mereka buat ngasih tahu sebenarnya lo sakitnya apa sih. Kalau Pucci tuh gue lupa deh, kalau nggak salah emang dia ada masalah di ligamen di lututnya sama di bagian apa lumayan parah deh Pucci, katanya dengkulnya tuh sempet miring gitu, sempet ke lateral gitu katanya. Nggak paham aku juga, tapi dia jelasin pakai bahasa medis gitu, tapi aku pahaminnya kayak sempet mencong gitu dengkulnya atau gimana gitu, gue tanya langsung. Jadi lumayan parah sih. Kalau misalkan si Meme itu lebih ke muscle spasm sih. Bayangin muscle spasm aja sampai grade loh. Berarti separah itu kan? Gue nggak tahu juga. Gitu. Jadi gue sempet ketemu gitu kayak, gimana punggungnya gini muscle spasm, terus gue kasih tahu kayak gini. Terus dia bilang, kakak dokter gitu. Baru dari situ dalam hati gue, enak banget loh yang sakit konsul ke gue tapi gue bayar HS. Bener. Gue bilang. Tapi bukannya. Gue bilang kalau. Tapi kan dengan kita jadi dokter gini kayak bakal diingat member gak sih harusnya? Iya sih, cuman kadang-kadang gue sayang sama duit gue sih. Iya. Goblok aja sih. Memang bener sih, cuma dibilang goblok juga memang goblok sih. Tapi ya udah, paling nggak itu kan bentuk care kita ke mereka ya sebenarnya. Bahagia batin, kepuasan batin kan. Kalau menurut lo, gue ganti nanya nih. Iya. Aduh. Kalau menurut kamu, kalau misalkan ada orang nih bermasalah di low back pain seperti yang kondisi Lala gitu, apa sih sebenarnya treatment yang seharusnya diberikan? Kalau yang dari yang ku baca ya itu pasti kan kita ada kausal, ada simptomatik kan. Mantap. Iya. Bahasanya mantap kali. Iya. Jadi kalau kausal. Tapi bener harus kayak gitu. Kalau kausal kan kita lihat penyebabnya dulu kenapa. Biasanya kalau memang si Lala kan mungkin karena setlistnya atau karena gerakannya yang salah ya. Jadi perbaiki aja dulu yang salah-salahnya, dan juga lebih banyak ini aja dulu sih treatmentnya, lebih banyak istirahat, punggungnya istirahatkan dulu, jangan terlalu banyak dikasih tekanan. Karena kalau dia lagi dalam masalah kayak gitu dikasih tekanan ya nggak bakalan sembuh juga. Gitu. Bener. Jadi intinya adalah istirahat dan perbaiki penyebabnya. Mostly penyebabnya karena anjir gue kayak penguji. Iya, udah takut gue nih. Mostly penyebabnya intinya kan muskuloskeletal ya. Muskuloskeletal. Bener. Kalau menurutku sih gini aja ya, kalau misalnya orang nih, pasti orang banyak yang bermasalah tentang low back pain ya. Jadi kalau menurutku ya bener kata Ilham juga, kita obati kausalnya sama kita obati simptomatiknya. Contohnya misalkan low back pain, dia ada keluhannya apa? Keluhannya nyeri, ya udah simptomatiknya kasih anti nyeri, kasih anti radang. Terus untuk kausatifnya kita harus cari dulu cara nyarinya gimana diagnostiknya. Yang menurutku sih foto X-ray ya, X-ray lumbosakral. Kita lihat ada permasalahan di tulangnya apa enggak. Kalau nggak ada aman. Apakah kita lihat kalau misalnya nggak ada masalah di tulangnya atau di masalah di intercalated disc-nya, ya kemungkinan ya karena ototnya. Nah, kalau penyebabnya karena otot, dia dengan obat-obatan anti nyeri, anti radang, NSAID, muscle relaksan, itu seharusnya 2-4 minggu udah membaik. Cuman kalau misalnya 2-4 minggu tidak membaik, itu wow tuh. Biasanya aktivitas fisiknya nggak bisa diredam. Jadi ya itu harus barengan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah istirahat, tapi tetap dilakukan aktivitas fisik ringan dan sedang. Jadi tetap melakukan aktivitas fisik pertama. Terus yang kedua adalah menggunakan obat-obatan sesuai dengan gejala. Kalau misalnya gejalanya sakit, pakai anti nyeri. Kalau dipegang kayak gini ada kemerahan, panas, ya dikasih anti radang. Terus kalau misalkan ada demam dan segala macam, kasih antipiretik, udah sesuai dengan simptomnya dia. Terus ketiga, untuk mempercepat ya, menurutku sih ini ya fisioterapi ya. Bisa pakai kalau nggak ada tanda radang bisa heat stimulation, dikasih panas gitu, bisa juga dimasas, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya masalah masalah otot nggak apa-apa dimasas selama nggak ada tanda-tanda peradangan. Jadi fisioterapi tetap lanjut, obat fisioterapi. Sama yang keempat apa ya tadi? Aktivitas fisik, obat-obatan, fisioterapi, sama selanjutnya bed rest. Iya, istirahat secukupnya. Udah kan gitu aja. Nggak usah ribet-ribet Pak, kalau kita tuh pengobatan medis itu sebenarnya simple aja gitu. Ini berasa aku terutama kayak ini.
Kayak apa? Enggak, ini aku berasa kayak dengerin kuliah gitu. Kebetulan gue juga ngedosen juga gue. Oh, keren. Gue ngedosen di apa co-instruktur lah bilangnya. Hmm. Jadi inilah kalau gini-gini dikit-dikit bisa lah. Dikit-dikit doang. Nice. Kayak gitu. Tapi yang pasti kita doain ya supaya siapapun member-member semoga makin membaik ya. Semoga, amin. Karena kasihan juga kan. Kalau misal Iya kan. betul, kasihan juga. Ya kalau misalkan emang video ini kurang menjelaskan ya bisa lah PM kita juga ya. Iya. Atau di IG juga ada. Japri aja langsung. Iya, santai aja gitu loh. Tahu Kita juga bisa jaga rahasia kan Ham ya? bisa. Kan, loh kita memang ada sumpahnya kan menjaga kerahasiaan. Iya, kan? pasti. Iya. Nah, aku serius loh ini nggak bercanda loh. Iya, memang betul kan kita punya sumpah di koas ada juga, di dokter juga ada sumpahnya kan. Intinya kan kita menjaga kerahasiaan pasien. Betul sekali dong. Gitu. Ya udah, jadi untuk member-member yang ada keluhan, japri kita aja gitu. Ya enak banget jadi Kak Ilham. Enggak lah. Aku cuma fans Far Debu ya ini. Tapi konten-kontennya lumayan mantap. Semoga lah. Oke, ada mau dibahas lagi nggak tentang low back pain? Kayaknya udah cukup, ini sih udah cukup jelas untuk awam ya, untuk orang awam udah cukup jelas. Cuman tadi balik ke masalah ini nih, yang balet tadi, yang balet. Nah, siap. kira-kira siapa yang cocok? Anjir, pertanyaan bukan medis ini anjir. Balet ya? Apakah Shani? Waduh. Dia yang balet berapa orang? Satu. Kalau seingatku itu aku pernah baca, jadi dia satu orang balet yang lebih itu ngelilingin dia gitu. Shani lah, siapa lagi? Aduh, sempurna ya. Iya, siapa? The only one ya Shani dong. Boleh, tapi kalau menurut lu siapa? Kalau lihat dari bentuk tubuh penari balet sih kayak lebih ke Chika atau Christy ya. Baby boleh. Baby tuh bentar lagi grad ya? Bentar lagi udah grad sih. Nah, ya sih kalau menurut kalau nggak Baby Shani sih. Kalau Chika boleh, Christy. Lu takut ditubir. Udah, gue kalau nggak Baby Shani, dua itu doang. Iya sih. Nggak mau buka buat yang lain. Tapi kalau Shani sih gila sih, parah itu. Ya, nggak ada celah ya? Nggak ada celah lagi. Nggak ada celah. Celahnya cuma Sariawan doang. Ya itu tumben-tumbenan dia kayak apa namanya, kayak lebih aktif di Twitter bahas Sariawannya gitu kan. Biasa kan jarang gitu. Itu adalah saatnya kita untuk show off. Itu dia. Anda buat, saya akan buat juga. Siap, ditunggu. Biar kita bagian waru. Aduh, biar nanti waktu video call lagi diingat lagi gitu. Udah ingat kok. Udah ingat. Iya. Sombong bener. Nanti kena tubir di komen nih. Itu sombong kali gitu ya. Yalah, santai aja. Idol tuh happy aja. Iya, betul. Semua tuh perlakuan ke kalian tuh sama, jangan ngira kita bakal gimana enggak juga. Bener. Sama aja, Bos. Apalagi Shani gitu profesional banget. Lu siapa pasti perlakuan. Iya, dia semua aja bilang aku ingat semua dia ingat ada. Iya, memang kalau nggak gitu dia nggak peringkat satu. Itu dia. Emang fan service-nya luar biasa sih. Gila sih. Memang udah sempurna kali. Tapi aku berharap sih nanti aku ke Jakarta dia belum grad ya. Kok saya tidak yakin. Bau grad. Gini Ham, dia udah lulus kuliah nih. Iya, betul. Udah pernah center lagu original. Betul. Udah mendapatkan segalanya di tim. Menurutku sih dia tinggal mendapatkan dia apa ya, keahliannya di mana. Kira-kira dia mau berkarir di mana. Kalau nyanyi kayak enggak ya, kalau ya mungkin ya dia branding dulu, dia bisa di mana, tapi kalau itu udah stagnan, maksudnya kalau itu udah dapat alurnya, dia gratis menurut gue. Nah itu dia, semalam waktu aku video call sama dia, aku sempat tanya ada niat nyambung S2 enggak gitu. Nah dia nggak ada niatan nyambung S2 sih, ada kata, cuman dia males tesisnya kata ya. Pengennya nikah gitu. Aduh, berat kalau enak banget. Kalau dia nikah itu pakai lagu Rhapsody dah pasti. Iya. Yang patah hati berapa orang ya? Banyak, satu Indonesia itu, botas semua. Oke guys, jadi telah kita dengarkan kuliah dari dosen kita. Waduh, banyak sekali ilmu yang didapat. Nah, jadi memang intinya untuk member yang sedang ada keluhan low back pain ya, lower back, intinya sih jangan terlalu nge-push
setlistnya atau latihannya, istirahatkan dulu dan konsultasi ke ahlinya, jangan mendengarkan replay dari orang-orang yang tiba-tiba jadi dokter gitu. Nah, jadi semoga untuk para member cepat sembuh, apapun penyakitnya cepat sembuh. Kalau ada masalah lagi, tweet aja dan kami akan buat, ya kan Bang? Siap sedia dong. Nah, Saya siap diajak collab kapanpun. Asalkan tidak jaga. Iya. Ini udah tepar-teparan nih, Bos. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Bang Rizky Heruman. Nanti ada link di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Peace out. Oke.